Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Haryawati Adha, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Sukabumi. Dengan fasilitator Ibu Eis Royani, SPD MPD, dan pengajar praktik Bapak Agus Firmansyah, SE SPD. Koneksi antar materi modul 2.1. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang terbersit pada pikiran Anda? Siapa yang dapat memikirkan bagaimana ikan mampu memanjat pohon seperti kera? Tentu ikan akan berpikir seumur hidup untuk mencari jalan keluar agar ia dapat memanjat pohon, setidaknya untuk sekedar bergelantungan di ranting yang paling bawah. Pelajaran yang diberikan adalah bagaimana cara agar hewan tersebut diperlakukan sama tanpa ada perbedaan. Dalam gambar yang diberikan, seorang guru meminta burung, monyet, gajah, anjing laut, ikan, dan hewan lainnya memanjat pohon. Tentu setiap orang yang melihat gambar tersebut akan berpikir bahwa monyet yang mampu memanjat pohon, sedangkan hewan lain, khususnya ikan, tidak akan mampu melakukannya. Nah, kejadian ini sama halnya kita hadapi di kelas, baik itu sekolah reguler, sekolah inklusif, dimanapun satuan pendidikan. Yang saya yakin semua guru menghadapi situasi seperti ini. Jadi, anak-anak kita pasti akan beragam. Setiap manusia diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Potensi yang ada di dalam diri manusia itu khusus dan tidak dapat disamakan dengan orang lain. Setiap harinya tanpa disadari, guru dihadapkan oleh keberagaman yang banyak sekali bentuknya. Mereka secara terus-menerus menghadapi tantangan yang beragam dan kerap kali harus melakukan dan memutuskan banyak hal dalam satu waktu. Keterampilan ini banyak yang tidak disadari oleh para guru karena begitu naturalnya hal ini terjadi di kelas dan betapa terbiasanya guru menghadapi tantangan ini. Berbagai usaha mereka lakukan yang tentu saja tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid di kelas mereka sukses dalam proses pembelajaran. Nah, solusinya seperti apa? Apakah pembelajaran diferensiasi sangat penting? Mari kita simak. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, menurut Tomlinson. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi dapat kita rangkai menjadi serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Untuk itu, sudah seyogianya jika setiap guru mesti mengenal muridnya secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar murid. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Guru harus apa? Yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang dapat menarik murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau read lines. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga, profil belajar murid.
Mari kita bahas satu persatu. Kesiapan belajar murid atau read lines, pengertian kesiapan di sini adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengetahuan dan keterampilan awal apa yang sudah dimiliki oleh murid terhadap materi pelajaran yang akan dibahas. Selanjutnya, minat belajar. Minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Guru dapat menanyakan kepada murid apa yang mereka minati, hobi, atau pelajaran yang disukai. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu ada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi murid agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ada yang senang belajar dalam kelompok besar, ada yang senang berpasangan atau kelompok kecil, atau ada juga yang senang belajar sendiri. Selanjutnya, kebutuhan murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berbicara antara guru dan murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang terakhir, yang keenam, mengamati penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, kita akan membahas strategi pembelajaran diferensiasi. Strategi pembelajaran diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk. Mari kita bahas diferensiasi konten. Konten merupakan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat mendiferensiasikan konten yang akan dipelajari oleh murid adalah menyajikan materi yang bervariasi, menggunakan kontrak belajar, menyediakan pembelajaran mini, menyajikan materi dengan berbagai model pembelajaran, kemudian menyediakan berbagai sistem yang mendukung. Selanjutnya, diferensiasi proses. Diferensiasi proses kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Yang terakhir, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang peserta murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, keterkaitan antar modul, baik modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Keterkaitan modul 1.1 dan 2.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 dan 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi supaya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, modul 1.4 dan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Sekian, sampai jumpa pada modul selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.